Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur Tuhan memelihara kita melewati pertengahan minggu. Hari ini hari ke-28 di tahun 2026. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai langkah kita di tahun ini, sambil kita makin mengerti bagaimana mempersiapkan dan menatap masa depan bersama Tuhan kita. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul Masa Depan Keluarga Kristen. Kita akan membaca dalam Mazmur pasal 133 maksud saya ayat yang ke-1. Di sana dinyatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, masa depan yang penting yang perlu kita perhatikan adalah keluarga kita. Bila saudara sudah berkeluarga atau memikirkan untuk hidup berkeluarga suatu hari kelak, tentunya kita harus memikirkan hal-hal yang baik untuk keluarga kita. Apalagi bila Tuhan mengaruniakan anak atau anak-anak kepada saudara, kepada kita harus benar-benar mempersiapkan juga masa depan mereka. Bukan hanya persiapan dari hal-hal yang bersifat sekuler, yaitu makan mereka, kebutuhan pendidikan mereka, tetapi juga yang penting adalah kebutuhan kerohanian mereka perlu dipikirkan, sehingga mereka bisa menata masa depan juga dengan baik. Dan sebagai suatu keluarga, apalagi saudara sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga misalnya, saudara lah yang membawa bahtera rumah tangga saudara mau dibawa kemana. Saudara, dan saudara sebagai nakodanya harus benar-benar mengendalikan bahtera rumah tangga saudara untuk menjadi keluarga yang lebih baik. Bekerja sama dengan istrimu sehingga anak-anak itu bisa sungguh-sungguh juga menata masa depan bersama Tuhan. Jadikan diri kita sebagai teladan di tengah-tengah anak-anak kita dengan hidup tidak khawatir, sehingga mereka bisa meniru dan mencontoh teladan kita. Dan sebagai keluarga Kristen, kita semua tentunya harus mempersiapkan masa depan yang terbaik untuk keutuhan rumah tangga kita. Dan hal yang terpenting adalah yang perlu kita lakukan dalam keluarga kita adalah terus menjaga kerukunan. Ini adalah target dan sasaran yang perlu kita capai di hari-hari ke depan. Kalau kita mungkin sering ribut di dalam rumah tangga kita, mari kita coba kurangi, cari solusi. Kenapa kok sering ribut gitu? Apa masalahnya? Gitu. Jadi saudara coba berdua bicara suami dan istri sehingga konflik itu bisa diredam, bahkan diselesaikan dengan cepat. Karena Tuhan menghendaki kita hidup dengan rukun. Dan saat kita hidup rukun, kata firman Tuhan, itu alangkah baiknya dan indahnya. Karena kerukunan itu kunci berkat. Kalau saudara mau melihat keluarga saudara diberkati di masa depan, saudara harus hidup rukun. Dan kalau itu bergantung pada saudara, mari hidup dalam kedamaian. Kalau orang lain tidak mau berdamai, itu bukan urusan saudara. Biar mereka diubahkan oleh kasih Tuhan. Tapi saudara, jadikan diri saudara sebagai teladan, sehingga masa depan keluarga saudara indah di dalam Tuhan. Ada berkat yang Tuhan sudah nantikan bila kita dalam satu keluarga hidup dengan rukun. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan dalam Mazmur 133 tadi, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Wow, haleluya. Berkat Tuhan diumpamakan seperti embun yang mengalir dari gunung Hermon turun ke tempat yang rendah dan terus mengalir. Itu menggambarkan saudara sebagai kepala keluarga turun kepada istri, kepada anak-anak, dan kepada cucu, dan kepada cicit. Begitu terus keturunan saudara akan diberkati bila kita hidup dengan rukun. Berkat Tuhan juga diumpamakan seperti minyak yang turun dari kepala Harun, imam besar, meleleh ke janggut terus ke jubahnya. Ini menggambarkan juga berkat yang terus turun-menurun sampai kepada generasi-generasi berikutnya. Inilah masa depan keluarga Kristen yang indah yang Tuhan kehendaki. Dan saya berdoa agar banyak keluarga-keluarga Kristen diubahkan. Karena nilai keluarga sekarang sudah berubah dan makin dirusak oleh si jahat. Dan kita harus benar-benar fight untuk itu sehingga tidak terjebak dengan jerat iblis.
Angka perceraian bertambah terus setiap tahun dan Tuhan tidak suka dengan hal itu. Tuhan mau setiap keluarga bersatu, hidup dengan rukun, masing-masing anggota keluarga memikirkan masa depan yang terbaik untuk keluarganya. Kiranya renungan malam ini mengingatkan kita semua, mari membangun rumah tangga di dalam takut akan Tuhan. Mari pikirkan masa depan keluargamu dengan hidup makin hari makin cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan dan pekerjaannya. Kiranya renungan malam ini mengubahkan kita dan juga mengingatkan kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menyertai kita di sepanjang malam. Shalom.